Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas FA 22A. Kami di sini akan mempresentasikan untuk materi mengenai mata kuliah biokimia dengan judul metabolisme karbohidrat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Anggraini dengan NIM 2202055. Perkenalkan nama saya Adinda Dria Maharani dengan NIM 2202044. Perkenalkan saya Fatriawan Saripatiha dengan NIM 2202045. Perkenalkan, saya Riza Pirnalia dengan NIM 2202052. Nama saya Sela Aprilia dengan nomor NIM 2202053. Perkenalkan nama saya Sherly Sambepi, NIM 2202054 dari kelas reguler 22. Perkenalkan nama saya Zirlin Cina Kaisarani dengan NIM 2202058 kelas reguler 2022. Oke, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Apa kabar nih kalian? Siang, Bu. Oke, kali ini untuk materi sampaikan bahwa kita akan mengadakan sesi diskusi di mana teman-teman yang ada di sini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya sudah sediakan. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang menjawab, mohon untuk teman-teman yang lain untuk dinonaktifkan ya untuk bagian mic-nya. Baik, Bu. Kali ini kita metabolisme. Tapi sebelumnya teman-teman semua udah pada lihat di PPT belum? Udah pada simak video? Sudah, Bu. Oke, saya absennya waktu di akhir atau sekarang ya? Saya absen sekarang aja deh. Oke, di sini kita akan memperkenalkan diri sebelumnya, mulai dari teman-teman dari huruf Adinda deh. Yang A, kita kenalan dulu ya, karena PPT kemarin baru saya share, karena saya baru masuk kelas kalian, jadi teman-teman bisa kenalin diri teman-teman semua di sini. Perkenalkan nama saya Adinda Dria Maharani dari kelas reguler 2022 dengan NIM 2202044. Selanjutnya, Afifah bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Afifah Triangun Saripatiha dengan NIM 2202045 kelas reguler 22. Oke, selanjutnya Riza Firnalia. Perkenalkan, nama saya Riza Pirnalia, NIM 2202052 kelas reguler. Oke, selanjutnya Sela Aprilia. Oke, perkenalkan nama saya Sela Aprilia dengan NIM 2202053 dari kelas reguler. Selanjutnya Shirley Syambepi. Saya Sherly Sambepi, NIM 2202054 dari kelas reguler tahun 2022. Oke, yang terakhir ada Zirli Imvina Kaisarani. Perkenalkan nama saya Zirlin Cina Kaisarani, NIM 2202058 kelas reguler 2022. Oke, semuanya sudah hadir di kelas saya. Sekarang saya akan membagikan materinya karena kita akan masuk ke sesi diskusi di mana teman-teman seperti yang saya bilang di awal, teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya, tapi kita buat aturan dulu kalau teman-teman nanti mau menjawab supaya tidak tabrakan, teman-teman bisa raise hand di Zoom-nya masing-masing. Nanti teman-teman namanya saya tulis, lalu teman-teman bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah ditampilkan di dalam PPT tersebut. Baru kita diskusi selanjutnya, gitu ya. Baik, Bu. Oke. Zirli, kemarin saya sudah menyerahkan PPT ya ke Zirli. Iya, Bu. Minta tolong share screen ya. Oke. Oke teman-teman, karena kita kemarin sudah membahas yang tentang namanya metabolisme karbohidrat. Nah teman-teman yang di sini mungkin sudah menyimak PPT-nya. Oke Zirli, bisa next aja buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di dalam PPT tersebut. Oke, nah di sini ada pertanyaan yang pertama nih.
Saya mau tanya ke teman-teman yang sudah memperhatikan dari materi yang sudah saya berikan, apa sih itu metabolisme dan apa sih fungsinya untuk tubuh manusia? Ini saya berikan kepada satu mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, di sini yang sudah raise hand ada Zirli sama Shirley Adinda. Saya pilih Adinda deh, boleh. Adinda bisa menjelaskan itu metabolisme dan apa itu fungsinya bagi tubuh manusia. Izin menjawab, Bu. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani. Metabolisme yang berarti perubahan. Semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Untuk fungsi metabolisme itu, yang pertama mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Yang terakhir itu menghasilkan energi dan perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Adinda yang sudah membantu menjelaskan untuk pertanyaan yang nomor 1. Next ya Zirli. Nah, di sini sudah tahu kan teman-teman, benar kata Adinda tadi, kalau misalkan bahasa farmasi biasanya sering banget menggunakan bahasa Yunani. Karena apa? Karena bahasa Yunani tersebut itu tidak seperti bahasa zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini ada banyak banget penambahan kata. Misalkan contohnya bahasa gaul zaman sekarang, chill bro. Tapi kalau bahasa Yunani digunakan di dalam farmasi, itu karena bahasanya sudah mati dan tidak akan bisa menggunakan perubahan-perubahan. Jadi menurut bahasa Yunani sendiri, metabolisme merupakan perubahan untuk reaksi kimia yang berada di dalam organisme termasuk pada peningkatan sel di dalam tubuh kita. Jadi banyak banget mungkin teman-teman sudah mendengarkan apa sih metabolisme? Apa sih metabolisme? Ternyata metabolisme itu adalah perubahan reaksi kimia yang ada di dalam organisme tubuh kita. Nah, ini fungsi dari metabolisme sendiri, yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak. Nggak mungkin dong di dalam tubuh kita tidak ada sel yang rusak ataupun jaringan. Jadi metabolisme ini membantu tubuh kita untuk mengganti sel dan jaringan yang sudah rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Bu, kenapa sih kita itu harus menambah jaringan, adanya pertumbuhan di dalam jaringan tubuh kita? Kalau misalkan di dalam tubuh kita tidak ada pertumbuhan, artinya jaringan di dalam tubuh kita sudah mati. Artinya kita tidak bisa saja bisa saja terjadi stroke. Jadi teman-teman harus memperhatikan metabolisme di dalam tubuh teman-teman semua. Selanjutnya ada penyusun unit pembangun sel, terus bisa menghasilkan energi, serta perubahan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Jadi zat makanan yang dikelola di dalam tubuh itu bisa melakukan perubahan dengan bantuan dari si metabolismenya. Gitu ya. Selanjutnya Zirli pertanyaannya bisa di next. Nah, di sini saya akan menanyakan lagi nih sama teman-teman semua yang lagi dengerin saya di dalam mata kuliah kali ini. Yang pertama, jadi metabolisme ini ada 2 teman-teman. Yang pertama ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, saya mau teman-teman yang ada di sini bisa menjawab pertanyaan saya. Tolong berikan pengertiannya, fungsinya, serta contohnya. Seperti apa sih anabolisme ini, katabolisme seperti apa gitu. Bisa raise hand yang mau menjawab? Saya di sini sudah melihat Zirli dan Sela. Saya berikan kepada Zirli untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Izin menjawab, Bu, mengenai katabolisme dan anabolisme. Berdasarkan pengertiannya, katabolisme itu sendiri adalah proses pembongkaran suatu molekul dari yang berukuran kompleks menjadi sederhana. Nah, untuk fungsinya, katabolisme itu memiliki fungsi sebagai penyedia bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Contohnya yaitu respirasi sel. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Fungsinya menggunakan energi yang dihasilkan oleh reaksi katabolisme. Contohnya adalah sintesa protein dan fotosintesis. Sekian, Bu. Oke, terima kasih kepada Zirli. Zirli tolong ditulis ya nama mahasiswanya.
Di sini saya akan menjelaskan nih. Tadi terima kasih untuk Zirli yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Zirli sudah menjelaskan anabolisme dan katabolisme. Dari namanya saja sudah berbeda, meskipun di ujungnya masih ada bahasa lisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang penjelasan dari Zirli. Nah, di sini perbedaannya sudah terlihat nih, sudah terlihat jelas bahwa katabolisme sendiri adalah suatu molekul yang berukuran kompleks ini dirubah menjadi ukuran yang lebih sederhana. Nah, katabolisme juga memiliki sifat yang eksergonik nih. Di mana eksergonik itu merupakan dia ini penghasil energi. Kalau di dalam tubuh kita harus ada yang menghasilkan energi dan harus ada yang membutuhkan energi. Nah, selanjutnya fungsi dari katabolisme sendiri yaitu untuk menyediakan bahan baku untuk mensintesis nih molekul lainnya dengan menyediakan energi kimia. Sedangkan kalau anabolisme ini dia ini merupakan penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi ukuran kompleks. Jadi kalau anabolisme, dia ukurannya sederhana, baru dia bisa menjadi kompleks. Kalau katabolisme, dia ukurannya sudah kompleks, dia berubah menjadi sederhana karena dia tadi menghasilkan energi. Sedangkan kalau anabolisme, dia membutuhkan energi. Makanya dia ada ukuran molekul sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, fungsinya sendiri yaitu menggunakan energi sebagai reaksi yang akan dihasilkan untuk si katabolisme. Contohnya bisa fotosintesis. Makanya kalau misalkan fotosintesis mungkin kita banyak banget nih prosedur-prosedur yang harus kita lalui gitu. Selanjutnya Zirli bisa di next. Nah, oke teman-teman semua. Selanjutnya nih berkesinambungan dengan pertanyaan yang tadi. Kalau kita sudah membahas tentang katabolisme, anabolisme, di sini maka saya pertanyakan lagi nih ke teman-teman semua. Katabolisme kan ada yang bersifat aerob dan ada juga yang bersifat dengan anaerob. Apa sih perbedaannya dan coba teman-teman yang ada di sini berikan ke saya contohnya nih. Masing-masing dari aerob dan anaerob sendiri. Di sini saya sudah melihat Shirley untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Iya. Katabolisme ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Apa bedanya dan contoh masing-masing? Respirasi aerob. Pada respirasi aerob di dalam prosesnya memerlukan oksigen. Contohnya C6H12O6 plus 6O2 atau yaitu 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Sistem yang mengatur proses ini yaitu sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, melalui 3 tahapan yaitu glikolisis, kemudian terjadi reaksi perantara yaitu dekarboksilasi, oksidasi sebelum akhirnya masuk ke tahap siklus dan daur Krebs, dan terakhir adalah sistem transfer elektron. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob di dalam prosesnya tidak memerlukan oksigen. Contohnya fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sudah Ibu, makasih. Oke, terima kasih kepada Shirley yang sudah menjelaskan untuk pertanyaan yang tadi. Saya di sini akan menjelaskan ulang karena penjelasan dari Shirley tadi sudah cukup lengkap. Jadi teman-teman tadi kalau sudah memperhatikan Shirley, artinya teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi di sini kan kita tadi bahas sudah katabolisme. Di katabolisme ini dia ada yang namanya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Jadi respirasi aerob sendiri itu merupakan prosesnya harus membutuhkan oksigen, namanya aerob. Kalau misalkan anaerob itu pastinya tidak membutuhkan air. Aerob membutuhkan air, anaerob kalau ada di depannya an itu pastinya tidak membutuhkan oksigen, gitu ya. Nah, di sini Shirley juga sudah menjelaskan untuk contohnya ada C6H12, O6 ditambah NO2. Nah, teman-teman bisa melihat dari slide yang sudah saya berikan. Nah, untuk sistem yang mengatur dari respirasi aerob sendiri yaitu sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem
kardiovaskular. Dimana kalau misalkan sistem pencernaan kita itu masih membutuhkan yang namanya oksigen. Nggak mungkin kalau kita punya sistem pencernaan, kita tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya, dari respirasi aerob sendiri, mereka ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, ini dia melalui tahapan yang bernama glikosis. Di mana di tahapan ini mungkin akan terjadinya reaksi selanjutnya nih. Tetapi glikosis ini terjadi reaksi perantara. Untuk sampai ke tahap selanjutnya, dia akan melalui reaksi perantaranya, yaitu dekarboksilisasi oksidasif yang sebelumnya akan masuk sampai ke tahap akhir, yaitu siklus atau daur Krebs. Dan yang paling terakhir adalah sistem transport elektron. Nah, yang kedua, di sini saya mau jelasin tentang respirasi anaerob. Jadi kalau anaerob sendiri tidak membutuhkan oksigen nih. Pada respirasi anaerob ini tidak memerlukan yang namanya oksigen karena dia melakukan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Di sini tahu nggak sih? Mungkin teman-teman di sini masih awam banget nih sama bahasa namanya fermentasi. Jadi fermentasi sendiri menurut dari JDKK, fermentasi merupakan proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang bisa dihasilkan dari mikroba. Oke, yang kedua di sini ada yang namanya respirasi anaerob, di mana yang aerob tadi itu tidak memerlukan aerob tadi memerlukan oksigen, kalau anaerob ini tidak memerlukan oksigen, di mana kalau respirasi anaerob sendiri itu memerlukan yang namanya fermentasi. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu fermentasi? Udah pada tahu belum? Sudah, Bu. Apa tuh, Zir? Fermentasi itu kayak bikin tape gitu nggak sih, Bu? Benar, kalau misalkan kita dulu di SMP mungkin disuruh ada praktikum membuat fermentasi dari seperti pati dan lain-lain. Jadi untuk penjelasan fermentasi sendiri adalah proses di mana perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan beberapa bantuan enzim yang akan dihasilkan oleh mikroba. Gitu ya. Oke, Zirli, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Untuk sementara belum, Bu. Oke, boleh di next, Zirli, untuk slide-nya. Nah, di sini kemarin saya sudah memberikan PPT atau penjelasan mengenai tentang tahapan. Bagaimana tahapan secara umum untuk respirasi aerob dan anaerob berdasarkan skema yang ada di dalam PPT ini. Teman-teman bisa raise hand untuk bisa menjawab pertanyaan dari bagaimana caranya skemanya. Oke, di sini ada Riza. Silakan kepada Riza. Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Berawal dari nutrisi yang kita makan, contohnya karbohidrat, lalu berubah menjadi glukosa. Glukosa sebelum berubah menjadi energi akan melalui beberapa tahap, yaitu tahap glikolisis. Glikolisis ini mengubah glukosa menjadi piruvat. Setelah itu, dia termasuk dalam golongan mana? Aerob atau anaerob. Bila dia termasuk dalam golongan aerob, dia akan mengalami oksidasi siklus Krebs dan akan mengalami fosforilasi oksidatif dan menghasilkan CO2 dan H2O. Jika dia tidak mengalami oksidasi, maka termasuk ke dalam golongan anaerob. Anaerob pada fermentasi alkohol akan menghasilkan CO2 dan etanol. Sedangkan anaerob pada homolaktik, yaitu dalam tubuh manusia, terjadi pada otot dan menghasilkan asam laktat. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Riza sudah menjelaskan untuk pertanyaan skemanya. Benar sekali kata Riza tadi. Jadi untuk skemanya sendiri itu kita berawal dari nutrisi. Nah, nutrisi itu didapat dari mana? Kita makan nih, makan kita menghasilkan karbohidrat. Sehingga karbohidrat tadi mengubah menjadi yang namanya glukosa. Nah, sebelum glukosa ini mengubah jadi energi, sebelum glukosa ini berubah menjadi energi akan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapannya bakal kita bahas di selanjutnya nih, next selanjutnya. Yang pertama yaitu glikosis. Nah, glikosis ini mengubah glukosa menjadi piruvat. Disinilah kita bakal mengetahui nih apakah dia masuk ke golongan anaerob ataupun
aerobnya. Kalau misalkan dia sudah mengalami oksidasi atau dia tidak mengalami oksidasi, berarti beda nih pembagiannya. Kalau dia mengalami oksidasi, artinya dia akan menghasilkan CO2 dan H2O dan ini disebut dengan aerob. Tapi kalau dia nggak menghasilkan oksidasi, itu dia akan berubah menjadi anaerob golongannya ya. Nah, anaerob sendiri di sini kan tadi kita udah bilang nih dari awal, kalau kita di sini ada namanya fermentasi. Fermentasi yang dihasilkan oleh anaerob pada siklus ini yaitu CO2 dan etanol. Sedangkan anaerob homoaktif itu didapatnya di dalam tubuh manusia, itu terjadi pada otot dan bisa menghasilkan yang namanya asam laktat. Seperti itu. Oke, lanjut Zirli. Pertanyaannya. Nah, di sini saya akan menanyakan, tadi kan kita udah ngobrolin nih, skema itu ada yang namanya glikosis juga. Nah, untuk tahapan pertama yang seperti di awal kita sudah pernah bilang, kalau tahap pertama dalam proses respirasi, baik secara aerob dan anaerob, itu dimulai dari glikosis. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman semua yang ada di sini, nanti bisa raise hand, apa itu glikosis, terjadinya di mana, dan glikosis ini menghasilkan apa? Menghasilkan apa tadi kita sudah jelasin ya di slide sebelumnya, semoga teman-teman masih ingat. Di sini saya sudah melihat yang sudah raise hand, Sela. Silakan kepada Sela. Baik, saya akan menerangkan mengenai apa itu glikolisis dan terjadi di mana dan menghasilkan apa. Di sini tahap glikolisis adalah tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukot akan pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Cukup, Bu. Oke, terima kasih kepada Sela sudah menjelaskan 3 poin di atas. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman tadi udah mendengarkan penjelasan dari Sela. Jadi untuk tahapan glikosis ini adalah tahapan pertama aerob ataupun respirasi aerob yang terjadi di mana di dalamnya sitoplasma nih. Ternyata pada tahap molekul ini menghasilkan glukosa yang akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, hasil yang diuraikan tadi, molekul glukosa tadi itu berupa 2 molekul ATF, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Gitu ya. Selanjutnya, di sini saya akan bertanya lagi nih. Tadi kan kita dari tadi bahasnya glikosis terus. Tapi di sini saya mau tanyain lagi sama teman-teman. Glikosis ini ada beberapa tahapan. Dan setiap tahapan itu ada beberapa langkah. Jadi untuk glikosis, untuk tahap pertama itu kita ada 4 langkah. Sebelumnya saya mau bertanya dulu per langkahnya nih. Jadi untuk langkah pertama ada yang namanya hekso. Nah, teman-teman yang ada di sini bisa raise hand. Oke, ada Adinda, silakan dijelaskan hexokines itu seperti apa? Jadi untuk penjelasannya untuk Adinda sendiri bisa menjelaskan perubahan yang terjadi, enzim yang terlibat, terus bisa menghasilkan apa nih si tahapan yang pertama ataupun langkah yang pertama. Baik Bu, izin menjawab. Glikolisis tahap 1 itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu heksokinase. Heksokinase adalah enzim yang berperan dalam tahap awal glikolisis, di mana glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini melibatkan transfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Selain reaksi ini, ATP berubah menjadi ADP atau adenosin diphosphate dan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Adinda karena sudah menjelaskan tentang hexokines. Nah, benar banget kata Adinda tadi, kalau hexokines ini adalah enzim yang berperan awal di dalam tahapan glikosis. Makanya dia disebut awal karena di mana di sini tuh si glukosa tadi akan diubah lagi nih menjadi yang namanya glukosa 6-fosfat. Proses ini akan melibatkan transfer gugus fosfat dari ATP ke glukosanya. Jadi selama reaksi ini ATP berubah menjadi ADP dan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, angka yang kedua nih teman-teman. Nah, untuk langkah kedua di bagian glikosis ini tahapan 1 ada 4 langkah. Nah, yang langkah kedua yaitu isomeres
glukos, teman-teman yang belum menjawab tadi bisa menjelaskan sama seperti Adinda tadi di awal, bahwa di sini bisa menjelaskan perubahan yang terjadi, enzim yang terlibat, dan yang dihasilkan. Nah, buat teman-teman yang belum menjawab, silakan bisa raise hand. Di sini saya belum melihat ada yang raise hand untuk pertanyaan saya yang selanjutnya. Oke, ada Afifah. Silakan kepada Afifah dipersilakan. Baik, isomerisasi pada fosfoglukosa terjadi ketika glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Enzim yang terlibat dalam proses ini disebut fosfoglukosa isomerase atau glukosa 6-fosfat isomerase. Hasil akhir dari reaksi ini adalah perubahan struktur glukosa dalam bentuk fosfat, memungkinkan kelanjutan jalur metabolisme. Cukup. Oke, terima kasih kepada Afifah. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan ulang mungkin dari Afifah tadi sudah bisa menjelaskan. Tapi saya mau tanya, kan kalian dari tadi saya lihat itu mahasiswanya ada sekitar 6 ya, tapi ini hilang satu, jadi teman-teman bisa hubungin temennya ya untuk segera masuk ke Zoom saya lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang namanya isomerisasi pada tahapan selanjutnya, di mana isomerisasi pada fosfoglukosa terjadi ketika glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, nanti mungkin teman-teman di next selanjutnya saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana sih glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu glukosa 6-fosfat isomerase, dan yang dihasilkan pada reaksi ini yaitu perubahan struktur glukosa dalam bentuk fosfat dan bisa memungkinkan kelanjutan dalam jalur metabolismenya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan lagi nih sama teman-teman untuk tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga, bisa sebutkan langkah dari fosforuktoninase. Oke, yang belum menjawab silakan raise hand. Sela, boleh Sela? Teman-teman yang lain bisa ya? Baik, Bu. Pada tahap fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat BI atau FBP. Molekul kedua ATP menyediakan gugus fosfat yang ditambahkan ke molekul F6P, melibatkan enzim fosfotokinase PFK dan magnesium Mg. Cukup, Bu. Oke, sorry saya mental tadi. Jadi di sini mungkin tadi Sela sudah menjelaskan untuk penjelasan tahapan yang ketiga, di mana di sini nih fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 FBP. Nah, di mana molekul ini akan menyediakan gugus fosfat yang akan ditambahkan ke molekul F6P. Sehingga di dalam proses ini melibatkan yang namanya enzim fosforokinase dan magnesium. Oke, tahapan selanjutnya yaitu di tahapan 1 ini masih di langkah yang ke nomor 4. Zirli bisa next. Nah, di sini gimana sih langkah dari aldolase? Teman-teman yang belum bisa menjawab, tolong raise hand. Oke, kepada Zirli dipersilahkan. Izin menjawab, untuk aldolase itu perubahan yang terjadi itu dari mengkatalisis pembelahan FBP untuk menghasilkan 2 fruktose 1,6 bisfosfat molekul 3 karbon yakni gliseraldehida 3 fosfat atau GAP langsung di jalur glikolisis.
diaseton fosfat atau DHAP, enzim isomerase trifosfat atau TIM, mereorganisasi DHAP ke GAP sehingga dapat melanjutkan glikolisis. Dua molekul 3 karbon tersebut belum sepenuhnya dikonversi glukosa menjadi asam pirufat. Sekian, Bu. Oke, terima kasih kepada Zirli yang sudah menjelaskan untuk langkah yang terakhir di tahapan 1 glikosis. Di mana ketika di aldose sendiri ini memanfaatkan enzim aldose untuk mengatalisis pembelahan FBB untuk menghasilkan 2 fruktos 1,6 bifhores, molekul 3 karbon yaitu GAP dan langsung dimasukkan ke dalam jalur glikosis sendiri. Nah, selanjutnya ada DHAP, enzim imerase yang akan mengorganisasi nih si DHAP tadi ke dalam GAP sehingga dapat melanjutkan yang namanya ke tahapan glikosis. 2 molekul 3 karbon tersebut belum sepenuhnya bisa dikonversi glukosa menjadi pirufat gitu. Oke, Zirli bisa selanjutnya? Oke, di sini saya ingin bertanya lagi nih, karena tadi kita sudah membahas langkah tahapan dari si glikosis. Apa saja sih reaksi glikosis pada tahap 2, di mana di sini disebutkan mengkonversi nih ke dalam pirufat, sehingga apa saja reaksi yang mengubah kedua 3 karbon molekul gliseraldehida 3 fosfat menjadi pirufat. Nah, di sini disebutkan ada 5 langkah nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum ngejawab pertanyaan saya, bisa langsung raise hand karena saya akan masih ada 5 pertanyaan lagi untuk tahapan yang kedua ini. Bisa dilanjutin, Zirli? Jadi glikosis tahap 2 ini ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu ada gliseraldehyde 3 fosfat dehidrogenase. Nah, di sini apa saja perubahan yang terjadi, enzim yang terlibat sehingga apa saja yang dihasilkan di dalam langkah ini. Nah, di sini saya sudah melihat yang sudah raise hand, Zirli Cuk. Oke, Afifa bisa menjelaskan? Baik. Di tahap ini ada Afifa ada? peristiwa utama. Ada. Oke. Itu di mute, suaranya terlalu kecil. Nah, Viva sudah bisa menjawab? Iya, baik. Di tahap ini ada 2 peristiwa utama. Yang pertama ada gliseral Yang pertama di gliseraldehida 3 fosfat atau GAP teroksidasi oleh koenzim nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD. Molekul tahap yang kedua, peristiwa yang kedua adalah molekul terfosforilisasi dengan penambahan kelompok fosfat bebas. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase GAPDH. Enzim GAPDH berisi struktur yang sesuai dengan dan memegang molekul dalam konformasi sehingga memungkinkan molekul NAD untuk menarik hidrogen dari GAP mengubah NAD untuk NADH. Fosfat kemudian bereaksi dengan GAP 1,3 bis ke dalam bispoglycerat NADH dan atom hidrogen. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Afifah sudah menjelaskan untuk tahapan yang kedua. Di sini benar kata Afifah tadi, kalau di sini tuh bakal melibatkan yang namanya 2 peristiwa. Di mana peristiwa yang pertama yaitu GAP yang akan teroksidasi oleh koenzim dari nikotimedia anidin dinukleotidia atau bisa disebut dengan NAD. Nah, yang kedua peristiwa yang terjadi di mana molekul terfosforilasi dengan penambahan kelompok fosfat bebas, di mana bisa menghasilkan yang namanya atau mengataliskan reaksi GAPDH, gitu ya. Nah, enzim yang dari GPAHDH tadi ini berisi struktur yang sesuai dan memegang
molekul dalam konfirmasi sehingga memungkinkan molekul dari NADA untuk menarik hidrogen dari GAP mengubah NAD untuk menjadi kebagian yang namanya NADH. Jadi enzim yang dihasilkan di sini yaitu GPADH yang akan menghasilkan NADH. Nah, selanjutnya di sini fosfat kemudian akan bereaksi dengan GAP akan menghasilkan NADH dan atom hidrogen. Lanjut ya. Untuk tahapan yang kedua ini, langkah selanjutnya yaitu kinase fosfolikirat. Ada yang bisa menjawab? Ayo teman-teman yang belum menjawab bisa raise hand. Kalau misalnya nggak ada, saya akan melemparkan kepada teman-teman yang sudah menjawab dan ingin mendapatkan nilai. Nggak ada yang mau jawab? Oke, Sheila bisa dijelaskan? Pada mutase fosfolikarat itu terjadi pemindahan gugus fosfat oleh enzim fosfolikarat mutase yaitu PGM. Cukup, Bu. Oke, terima kasih kepada Sheila sudah menjelaskan tahapan yang kedua ini, di mana tahapan ini untuk tahapan yang ini adalah melibatkan yang namanya gugus fosfat dari bahan awal, di mana fosfat ditransfer ke dalam molekul ADP menghasilkan molekul ATP untuk yang pertama. Karena terdapat dua molekul, kenapa sih bisa menghasilkan itu? Karena terdapat dua molekul, karena ada 2-3 karbon produk dari tahapan 1 glikosis, sehingga akan disintesis dua molekul ATP, gitu ya. Selanjutnya, Zirli bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk sini ada tahapan yang nomor 3, yaitu mutase dari fosfolikerat. Bisa siapa aja yang menjawab? Bisa raise hand ya, yang ingin menjawab. Di sini yang raise hand cuma ada saya berikan untuk menjawab pertanyaan ke yang belum nilainya belum ada. Afifah. Kepada Apipa Apipa mau bisa menjawabnya atau mau saya lemparin? Saya jawab. Siap. Ya, pada tahap ini terjadi pemindahan gugus fosfat oleh enzim fosfogliserat mutase PGM. Cukup. Oke, terima kasih kepada Afifa sudah menjelaskan untuk tahapan yang ketiga ini, di mana untuk proses ini adalah terjadinya perpindahan gugus fosfat oleh enzim PGM nih. PGM itu biasanya disebut dari fosfolikerat mutase, gitu ya. Oke, selanjutnya kalian ada kuliah lagi ya habis ini? Iya, Bu. Oke, kita bahas cepat aja ya. Nah, untuk nomor selanjutnya yaitu adalah enolase. Siapa yang bisa menjelaskan? Di sini sudah terlihat Riza Firnalia. Kepada Riza dipersilakan. Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Konversi 2 fosfoglykolat menjadi fosfoenopirufat atau PEP oleh enzim enolase. Enolase ya, Riza. Jadi di sini terjadinya yang namanya konversi antara dua dari fosfolikerat tadi menjadi PEV oleh enzim enolase. Nah, selanjutnya Zirli bisa di next.
Untuk tahapan selanjutnya yaitu ada yang namanya kines piruvat, di mana teman-teman bisa menjelaskan kines piruvat itu seperti apa, karena di kines ini teman-teman bakal menjelaskan lebih panjang ya daripada penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Saya di sini sudah melihat Sela, Afifah, Shirley bisa menjawab? Oke, sepertinya sinyal. Afifah boleh. Pada tahap ini mengubah fosfonol piruvat menjadi piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase. Terjadi transfer gugus fosfat, kelompok fosfat terikat pada atom karbon 2 dari PEP ditransfer ke molekul ADP menghasilkan ATP. Karena ada 2 molekul PEP, maka akan menghasilkan 2 molekul ATP. Enol piruvat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi spontan menjadi ketopiruvat. Oke, terima kasih Bapak sudah menjelaskan untuk pertanyaan. Langkah terakhir dari tahapan kedua, yaitu benar kata Afif tadi, untuk kines piruvat itu dia perubahan yang terjadi adalah mengubah fosfonepiruvat menjadi piruvat dengan bantuan enzim piruvat kines. Nah, di sini jadinya transfer gugus fosfat ke dalam kelompok fosfat ikat pada atom karbon 2 dari PV ditransfer ke molekul ADP, sehingga bisa menghasilkan ATP. Karena kenapa bisa menghasilkan ATP? Karena ada 2 molekul PEP, maka akan dihasilkan 2 molekul si ATP tadi. Nah, enol piruvat sendiri yang terbentuk dalam reaksi ini akan mengalami namanya konversi spontan menjadi ketopiruvat. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir bisa di next, Zirli. Dari tadi kita sudah menjelaskan secara teorinya, nggak ada secara skemanya ataupun tahapan-tahapan apa aja sih, nggak ada yang berupa foto ataupun rute gimana cara bacanya. Nah, di sini saya mau teman-teman bisa menjelaskan tahapan dari dekarboksilasi oksidasif dari gambar yang ada di dalam PPT tersebut. Di sini saya sudah melihat banyak sekali yang sudah raise hand. Saya persilakan kepada Zirli untuk menjelaskan pertanyaan terakhir. Izin menjawab, Bu. Untuk dari gambar itu, asam piruvat membutuhkan NAD+, lalu menghasilkan NADH. Lalu asam piruvat membutuhkan COA, sehingga menghasilkan CO2. Sehingga diperoleh asam piruvat menjadi CoA atau asetil koenzim A atau CoA. Sekian, Bu. Oke, terima kasih kepada Zilis sudah menjelaskan untuk rutenya, gimana tahapan dari dekarboksil tadi. Nah, di sini penjelasan dari Zilis sudah tepat bahwa asam piruvat membutuhkan NAD, lalu bisa menghasilkan yang namanya NADH. Serta asam piruvat ini membutuhkan yang namanya CoA yang akan menghasilkan CO2. Sehingga diperoleh asam piruvat menjadi CoA atau asetil koenzim. Nah, buat teman-teman sampai sini penjelasan saya, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Kalau cukup, nanti saya kirimkan link kuis ke teman-teman, bisa dikerjakan selama 1 jam ke depan. Untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan saya selama 1 jam tadi. Semoga teman-teman selalu bahagia. Semoga tugas-tugasnya tidak membuat teman-teman stres ya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.